Selamat datang kembali di channel Biografi. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Video kali ini akan bercerita tentang Ratu Cleopatra. Jangan di skip agar tidak salah paham mengenai penjelasan ini. Cleopatra VII Filopator lahir 69 SM, meninggal 10 atau tanggal 12 Agustus tahun 30 SM adalah penguasa aktif terakhir kerajaan Wangsa Ptolemaios di tanah Mesir. Cleopatra juga seorang diplomat, laksamana, administrator, poliglot, dan ahli ilmu pengobatan. Sepeninggal Cleopatra, Mesir dijadikan salah satu provinsi kekaisaran Romawi. Perubahan status Mesir ini menandai akhir dari zaman Helenistik yang bermula pada masa pemerintahan Alexander Agung, 336 sampai 323 SM. Bahasa ibunya adalah bahasa Yunani Koine, dan ia adalah penguasa pertama dari Wangsa Ptolemaios yang mempelajari bahasa Mesir. Pada tahun 58 sebelum Masehi, Cleopatra diduga tinggal bersama ayahnya, Ptolemaios ke-12, yang hidup dalam pembuangan di Roma setelah digulingkan dari tahta melalui pemberontakan oleh Bereni ke-4, putri sulung Ptolemaios ke-12. Bereni ke-4 dieksekusi mati pada tahun 55 SM setelah Ptolemaios ke-12 kembali ke Mesir dengan membawa bala tentara Romawi untuk mengembalikan kekuasaannya. Sepeninggal Ptolemaios ke-12 pada tahun 51 SM, Cleopatra dan adiknya laki-lakinya, Ptolemaios ke-13, naik tahta menjadi penguasa bersama. Di kemudian hari, timbul perseteruan di antara keduanya, sampai-sampai meletuskan perang saudara. Saat itu juga sedang meletus perang saudara Julius Caesar di Romawi antara Pompeius dan Julius Caesar. Setelah Pompeius kalah dalam pertempuran Pharsalos, negarawan Romawi itu melarikan diri ke Mesir, yang berstatus negara gundal Republik Romawi. Ptolemaios ke-13 menyuruh orang membunuh Pompeius pada saat Julius Caesar menduduki kota Alexandria dalam rangka mengejar buronan Romawi itu. Selaku konsul Republik Romawi, Julius Caesar berusaha mendamaikan Ptolemaios ke-13 dengan Cleopatra, tetapi Poteinos, penasihat utama Ptolemaios ke-13, menilai syarat-syarat perdamaian yang ditetapkan Julius Caesar lebih menguntungkan pihak Cleopatra, sehingga bala tentara Ptolemaios ke-13, di kemudian hari dikuasai oleh adik perempuan Cleopatra, Arsinoe ke-4. Dikerahkan untuk mengepung Julius Caesar dan Cleopatra di istana Alexandria. Aksi pengepungan ini berakhir setelah tiba bala bantuan dari Pergamon dan Yudea pada permulaan tahun 47 sebelum Masehi. Ptolemaios ke-13 akhirnya gugur dalam pertempuran Sungai Nil, dan Arsinoe ke-4 dihukum menjalani pembuangan di Efesus. Cleopatra dan adik laki-lakinya, Ptolemaios ke-14, dinobatkan menjadi penguasa bersama atas tanah Mesir oleh Julius Caesar, yang kala itu telah terpilih menjadi diktator Republik Romawi. Julius Caesar menjalin hubungan asmara dengan Cleopatra, dan menghasilkan seorang putra yang diberi nama Kaisarion, Ptolemaios ke-15. Cleopatra mengadakan lawatan ke Roma selaku Ratu Negara Gundal Republik Romawi pada tahun 46 dan 44 SM. Selama lawatannya di kota itu, ia tinggal di villa milik Julius Caesar. Ketika Julius Caesar tewas terbunuh pada tahun 44 SM, Cleopatra berusaha agar Kaisarion diakui sebagai ahli waris mendiang ayahnya, tetapi yang akhirnya diakui sebagai ahli waris adalah Octavianus, putra dari kemenakan Julius Caesar, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Agustus setelah dinobatkan menjadi Kaisar Romawi yang pertama pada tahun 27 SM. Cleopatra kemudian menyuruh orang membunuh Ptolemaios ke-14, dan menobatkan Kaisarion menjadi penguasa bersama atas tanah Mesir. Dan tidak lama setelah itu perang saudara tidak ada akhirnya, dan semakin memperkeruh situasi di mana pertemuan antara Ratu Cleopatra dan Gaius Octavius. Sang Ratu Mesir tersebut kembali menggunakan pesonanya untuk merayu Octavius. Tapi sayangnya, pesona Cleopatra tidak mampu untuk menaklukkan Octavius. Dan alih-alih jatuh di bawah dominasi Octavius, Cleopatra meninggal karena bunuh diri, kemungkinan akibat bisa ular, pada tanggal 12 Agustus tahun 30 sebelum Masehi. Pada akhirnya Mesir kalah dan masuk dalam Kekaisaran Romawi. Terima kasih sudah menonton video pendek ini. Jangan lupa like, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan pengetahuan dan informasi sejarah dunia.